Pemirsa, Dana Moneter Internasional dan pemerintah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun ini. Dan kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya bersama dengan rekan Mangi Veracong. Iya, selamat siang Mangi. Halo Pras, selamat siang. Ya, menarik sekali pembincangan hari ini terkait dengan direvisinya nih pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021, baik IMF maupun juga pemerintah. Nah, bicara mengenai IMF-nya sendiri nih, apa sih yang melatar belakangi kenapa IMF akhirnya merevisi ke bawah dari outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021? Oke Pras, jadi memang Dana Moneter Internasional atau IMF ini merevisi ya proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2021. Tapi sebenarnya tidak hanya Indonesia saja, tapi negara-negara berkembang lainnya terutama yang berada di Asia Tenggara ini juga mengalami hal yang sama seperti Indonesia. Pertumbuhan ekonominya di sepanjang 2021 direvisi oleh Dana Moneter Internasional atau IMF. Nah, kemudian untuk Indonesia sendiri, IMF ini merevisi ya pertumbuhan ekonominya dari yang awalnya ini di angka 4,3% menjadi 3,9%. Kemudian di sisi lain untuk Filipina ya juga direvisi pertumbuhan ekonominya di sepanjang 2021 ini dari yang awalnya 6,9%, Pras, ini akhirnya menjadi 5,4%. Kemudian Malaysia dari yang awalnya 5,5% menjadi 4,7%. Nah, kemudian kenapa sih IMF ini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi beberapa negara berkembang termasuk Indonesia menjadi lebih rendah dari proyeksi sebelumnya? Karena ternyata memang salah satu penyebab utamanya adalah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di beberapa negara yang sudah saya sebutkan tadi. Dan berdasarkan data dari Worldometers Info, Pras, untuk Indonesia sendiri saat ini berada di posisi ke-14 dengan negara yang mencatatkan kasus COVID-19 tertinggi di dunia. Dan secara kumulatif ya, dari awal pandemi COVID-19 yaitu Maret 2020 hingga saat ini, jumlah masyarakat atau pasien COVID-19 di Indonesia ini telah mencapai lebih dari 3.400.000 kasus. Dan untuk Malaysia sendiri berada di urutan ke-27 dengan total kasus COVID-19 ini mencapai lebih dari 1.146. Dan untuk Filipina, Pras, ini berada di urutan ke-24 ya, dengan jumlah kasus COVID-19 mencapai lebih dari 1.600.000 kasus. Jadi memang untuk Indonesia sendiri akhirnya pertumbuhan ekonominya di sepanjang 2021 ini direvisi menjadi 3,9% dan alasan utamanya adalah karena lonjakan kasus COVID-19 yang memang beberapa waktu lalu sampai saat ini juga masih terjadi di dalam negeri, Pras. Ya, lagi-lagi ini disebabkan alanya pandemi COVID-19 dan ini juga dipicu oleh varian baru Delta yang sudah menyebar luas di Indonesia. Tapi respon dari pemerintahnya sendiri bagaimana? Apakah juga karena hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah atau sebenarnya ada respon tersendiri dari pemerintah menyikapi langkah dari IMF tadi? Oke Pras, terkait respon pemerintah dengan revisi ya yang dilakukan oleh IMF ini, ternyata menurut pemerintah angka 3,9% tadi ini masih masuk dalam batas aman atau batas wajar. Bahkan ini sejalan dengan proyeksi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2021 ini. Kemudian sebenarnya berapa sih angka pasti ya atau proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 untuk Indonesia sendiri yang dilakukan oleh pemerintah? Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan pernyataan dari Febrio Nathan Kacaribu selaku Kepala BKF dalam tayangan berikut ini. Kita tahu bahwa itu akan terkoreksi, namun kita berharap agar PPKM darurat ini menyelamatkan masyarakat kita dan bisa secara efektif kita lakukan sehingga dampaknya terhadap perekonomian juga bisa relatif terkontrol. Saat ini outlook terkini yang kita pakai adalah 3,7 sampai 4,5% untuk pertumbuhan seluruh tahun 2021. Ingat ini kita tinggal 2 kuartal lagi, jadi 1 semester lagi. Kita berharap masih bisa 3,7 sampai 4,5%. Ya, berdasarkan tayangan yang sudah kita saksikan bersama, ternyata pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia
di sepanjang 2021 ini akan ada di angka 3,7 sampai dengan 4,5%. Dan ternyata Pras, jumlah tersebut ya atau angka tersebut ini juga telah direvisi oleh pemerintah. Karena pada awalnya pemerintah ini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini akan ada di angka 4,5% sampai dengan 5,3%. Dan memang alasan pemerintah akhirnya merevisi juga nih pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 karena adanya kebijakan-kebijakan seperti PSBB, PPKM darurat dan juga PPKM level 4 yang secara tidak langsung ini bisa menekan perekonomian nasional. Tapi lagi-lagi ya, angka yang diberikan oleh IMF ya, yaitu sekitar 3,9% tadi, ini ternyata masih sejalan dengan proyeksi pemerintah, yaitu sekitar 3,7% sampai dengan 4,5% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2021 ini, Pras. Baik, tapi yang menarik, apakah pemerintah sendiri juga optimistis begitu untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang memang sudah direvisi juga ini? Apakah juga Pras, dengan adanya pandemi, kendalanya justru akan tetap sama dengan tahun sebelumnya? Oke, kalau kita lihat lebih jauh lagi, kira-kira Indonesia ini bisa nggak ya mencapai ya angka minimal 3,7% lah sampai dengan 4,5% ya. Oke. Yang diproyeksikan oleh pemerintah. Ini ada satu opini atau pernyataan yang datang dari Direktur Selios, yaitu Bima Yudhistira. Dan kira-kira berapa sih proyeksi yang diberikan oleh Bima Yudhistira terkait dengan pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2021 ini? Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini, pemirsa. Proyeksi pertumbuhan ekonomi pemerintah di 2021 masih cukup optimis. Padahal situasi sekarang dari sisi konsumsi rumah tangga ini mengalami perlambatan, optimisme konsumen kembali menurun pada semester kedua, dan juga ini berpengaruh terhadap geliat dari industri manufaktur yang sebelumnya sempat mengalami pemulihan tapi kembali menurun. Sehingga overall sepanjang tahun 2021 proyeksi itu harusnya di kisaran minus 0,5% dan base skenario-nya adalah positif 2%. Kemudian sektor yang akan berpengaruh besar, porsinya masih cukup besar, itu diambil dari konsumsi rumah tangga. Masih akan cukup dominan sebesar 56-57% dari PDB. Ya, berdasarkan tayangan yang sudah kita saksikan bersama, ternyata menurut Bima Yudhistira untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2021 ini maksimal akan ada di angka 2%. Dan tentunya harus ada langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai angka tersebut. Tapi sebenarnya kalau kita bicara soal pertumbuhan ekonomi di suatu negara, Pras, tentunya ada beberapa faktor pendorong ya yang akan menjadi pendorong untuk pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, antara lain ini adalah soal SDA, kemudian SDM, kemudian juga infrastruktur, kemudian hukum dan kebijakan, investasi, daya beli, dan juga ekspor impor yang akan menentukan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Nah, kita coba bahas satu persatu mulai dari SDA yang juga kaitannya erat dengan SDM, Pras. SDA atau sumber daya alam ya. Ini sebenarnya Indonesia kan bisa dikatakan sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam ya. Baik sumber daya alam hayati ya, contohnya seperti CPO, kemudian kapas, kemudian juga sumber daya alam dari hasil tambang ya seperti emas dan juga nikel. Juga Indonesia ini banyak memiliki sumber daya alam lah pada intinya seperti itu. Bahkan menurut Indonesia Mining Association, Indonesia ini berada di peringkat ke-6 sebagai negara terkaya atau terbanyak akan hasil tambangnya, Pras. Tapi sayangnya dari banyaknya hasil tambang yang dihasilkan oleh Indonesia, ini banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing, Pras. Dan sebenarnya kenapa sih kok hasil tambang Indonesia ini ternyata justru lebih banyak nih dikuasai oleh perusahaan asing, bukan perusahaan atau dari dalam negeri sendiri begitu ya. Karena memang ternyata ini kaitannya dengan SDM, Pras. Nah, SDM Indonesia ini memang untuk keahlian yang dimiliki ini belum sepadan begitu ya dengan para tenaga kerja asing. Jadi ketika perusahaan-perusahaan asing ini menguasai hasil tambang di Indonesia ya, perusahaan-perusahaan asing, mereka juga membawa masuk para tenaga kerja asing yang akhirnya menggeser, Pras, keberadaan
para SDM Indonesia atau para pekerja lokal, Pras. Jadi kira-kira seperti itu ya kalau kita bicara soal pertumbuhan ekonomi. Memang ada beberapa faktor pendorongnya, salah satunya investasi, kemudian daya beli masyarakat, SDA, SDM, dan ternyata dari Bima Yudhistira sendiri tadi memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2021 ini maksimal akan ada di angka 2%, Pras. Ini dia angka yang mungkin di bawah rata-rata juga baik prediksi dari IMF maupun pemerintah, dan ini seharusnya juga menjadi perhatian dari pemerintah bagaimana untuk mengangkat lagi daya dorong begitu perekonomian nasional. Tapi yang menarik tadi kaitannya dengan sumber daya alam, kemudian serapan tenaga kerja untuk mereka yang banyak berkecimpung di industri pertambangan saja misalnya. Kita lihat memang ini menjadi polemik juga akhirnya di masyarakat dengan banyaknya tenaga asing yang justru berdatangan, sementara tenaga lokal begitu yang seharusnya juga diberdayakan begitu, karena kita juga harus yakin dengan kemampuan yang kita miliki, mungkin lebih kepada ahli teknologi ya, ahli teknologi, kemudian ahli berbagai ilmu pengetahuan yang mungkin bisa diserap dari tenaga asing, itu yang harus segera ditransfer begitu ya untuk tenaga lokal di Indonesia, Mangi. Dan bicara mengenai daya serap sendiri ataupun daya beli masyarakat yang tadi Mangi kan menjadi salah satu komponen pendorong perekonomian nasional, dan kondisinya bagaimana dengan saat ini, karena kita tahu daya beli itu juga identik dengan bagaimana aktivitas kegiatan masyarakat, apalagi dengan penerapan PPKM yang berlangsung hingga tanggal 9 Agustus mendatang tentu akan menekan daya beli masyarakat, dan terbukti dari laju inflasi di bulan Juli kemarin yang tercatat hanya sekitar 0,08%, Mangi. Berarti mengindikasikan dari sisi daya beli, aktivitas masyarakat, dari sisi ekonomi juga yang akhirnya ikut tertahan dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat, Mangi. Oke, Pras, kalau kita bicara soal daya beli masyarakat, sebenarnya ini kaitannya erat dengan kebijakan yang juga diterapkan oleh pemerintah ya. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini ya, untuk Indonesia sendiri, untuk perekonomiannya memang masih fluktuatif ya, atau bahkan bisa kita katakan terpuruk lah karena adanya pandemi COVID-19 atau karena lonjakan kasus COVID-19 yang cukup tinggi begitu ya. Dan akhirnya ketika lonjakan kasus COVID-19 ini masih cukup tinggi, pemerintah kan memberlakukan beberapa kebijakan pembatasan mobilitas dan juga aktivitas masyarakat ya, seperti contohnya PSBB, kemudian PPKM darurat, PPKM mikro, hingga PPKM level 4. Nah, PPKM mikro, PPKM level 4, PPKM darurat ini sebenarnya kan membatasi ya mobilitas masyarakat, yang akhirnya juga akan berdampak dan akan menekan perekonomian di Indonesia, karena sebenarnya ekonomi untuk tumbuh atau untuk bergerak ini kan membutuhkan mobilitas masyarakat begitu ya, membutuhkan aktivitas masyarakat juga. Betul. Tapi kalau aktivitas atau mobilitas masyarakatnya saja dibatasi, tentunya ini akan memberikan dampak yang buruk terhadap perekonomian nasional. Kemudian kita tahu pemerintah juga kembali memperpanjang nih, Pras ya, untuk PPKM level 4 dan level 3 di beberapa wilayah di Indonesia sampai dengan 9 Agustus 2021, terutama di wilayah Jawa dan Bali. Nah, sedangkan untuk Jawa sendiri bisa kita katakan sebagai jantung perekonomiannya Indonesia, Pras. Jadi kalau di satu wilayah ya, termasuk Jawa ini saja dibatasi ya, diberlakukan kebijakan pembatasan, ini tentu akan menekan perekonomian di wilayah tersebut. Meskipun sebenarnya di sisi lain kalau kita lihat pemberlakuan PPKM darurat ataupun PPKM level 4 ini juga telah menghasilkan hal baik atau hal positif begitu ya, di mana berhasil nih, Pras, menekan pertambahan kasus COVID-19 harian. Dan pada tanggal 1 Agustus 2021 lalu, penambahan harian kasus COVID-19 secara nasional ini berhasil ditekan menjadi 22.000 dalam satu hari. Dan kalau kita bandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya ya, atau waktu-waktu sebelumnya, penambahan harian kasus COVID-19 di Indonesia ini sempat menyentuh lebih dari 50.000 kasus. Nah, kemudian bicara lagi soal kebijakan PPKM begitu yang akhirnya juga menekan daya beli masyarakat. Yang tergambar ini ya dari indeks harga konsumen yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, Pras. Ternyata pada Juni 2021 lalu ini terjadi deflasi ya di Indonesia, yaitu sekitar 0,16% secara bulanan. Karena memang bisa kita katakan spending masyarakat ya, terutama di sektor transportasi, kemudian pakaian dan alas kaki ini memang menjadi lemah atau menjadi terbatas karena adanya kebijakan PPKM tadi begitu ya. Padahal sebenarnya dari sisi konsumsi rumah tangga, kalau kita lihat ini sumbangan terhadap PDB-nya juga cukup besar, Pras, bahkan mencapai lebih dari 50%. Nah, itu kalau kita bicara soal daya beli masyarakat. Kemudian kalau kita bicara soal investasi ini, Pras, menurut Pras sendiri di sepanjang
2021 ini terkait dengan realisasi investasi sudah sejauh apa sih, Pras? Ya, ini menarik juga. Kita sudah mungkin membaca informasi dari pemberitaan begitu bahwa Kementerian Investasi atau BKPM juga masih optimistis dengan penerimaan ataupun realisasi investasi di sepanjang tahun 2021. Bahkan belum akan merevisi target 900 triliun untuk investasi yang masuk di tanah air. Karena kita lihat per semester 1 2021 saja sudah tercatat sekitar 442,8 triliun rupiah ini arus investasi yang masuk ke Indonesia. Dan ini mengalami kenaikan sekitar 10% begitu secara tahunan dan mencapai sekitar 49 sampai dengan 50% nih dari target secara keseluruhan di tahun 2021 untuk realisasi investasi. Kalau kita lihat dari sisi penanaman modalnya, memang PMA atau penanaman modal asing juga masih mendominasi dibandingkan dengan penanaman modal di dalam negeri sendiri. Tercatat sekitar 228,5 triliun untuk PMA, kemudian PMDN-nya sekitar 214,3 triliun rupiah. Jadi nampaknya pelaku usaha global maupun di dalam negeri masih mencoba untuk bersikap realistis begitu dengan adanya pandemi, tapi mereka tetap berjalan bagaimana menjalankan bisnis mereka begitu, tetap mencoba hidup berdampingan bisa dikatakan dengan COVID-19, Mangi. Ya, dan tadi kalau kita sudah bicara soal investasi ya, kemudian juga daya beli masyarakat, saya akan sedikit paparkan data terkait dengan ekspor impor yang ada di Indonesia ya pada bulan Juni 2021 lalu. Di mana ternyata menurut data dari BPS ya, untuk ekspor Indonesia di bulan Juni 2021 lalu ini nominalnya mencapai 18,55 miliar dolar Amerika. Kemudian untuk impornya di bulan Juni 2021 ini mencapai 17,23 miliar dolar Amerika dan memang menjadi yang tertinggi sejak tahun 2018. Kemudian untuk ekspor tadi yang nilainya mencapai 18,55 miliar dolar Amerika, ini juga menjadi yang tertinggi Pras sejak tahun 2011 lalu. Dan artinya kalau ekspornya lebih tinggi daripada impor, itu kan menyebabkan neraca dagang Indonesia menjadi surplus ya. Dan memang beberapa waktu belakangan ini neraca dagang Indonesia selalu mengalami surplus begitu. Tapi yang perlu kita cermati nih lebih jauh lagi, ketika nilai impor Indonesia ini lebih rendah dibandingkan ekspor, artinya bisa mengindikasikan bahwa industri manufaktur di dalam negeri kita ini sedang melambat, Pras. Karena memang bahan baku ya, terutama untuk industri manufaktur ini kita dapatkan dari impor atau dari negara-negara lainnya. Nah, bicara soal manufaktur lagi nih, Pras. Ternyata menurut data yang saya dapatkan ya, PMI manufaktur pada bulan Mei 2021 lalu ini berada di angka 55,3. Kemudian pada bulan Juni ternyata PMI manufakturnya menurun nih, Pras, menjadi 53,5. Karena memang artinya ada penurunan kinerja ya dari industri manufaktur di dalam negeri, karena memang mungkin demand-nya ya dari masyarakat juga kembali melemah, Pras. Dan kalau kita bicara soal solusi nih menurut Pras sendiri, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan atau mencapai target pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini, Pras? Ya, yang pasti memang menciptakan lagi suasana ataupun iklim yang kondusif bagi dunia usaha di dalam negeri sehingga bisa menarik minat para investor asing khususnya begitu untuk menanamkan dana mereka di dalam negeri. Terutama juga kita kalau bisa menyasar kepada industri-industri yang padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia, karena dengan adanya pandemi juga tercipta lapangan kerja yang lebih luas, juga ini yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia apalagi dengan adanya pandemi. Bahkan kalau kita lihat ini Bappenas memproyeksikan pengangguran di tahun 2021 ini mencapai 12,7 juta orang. Adapun kalau kita lihat dari nilai investasi, ini data juga yang berhasil dihimpun, per 1 triliun rupiah begitu dengan investasi yang masuk di Indonesia tahun 2014 ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan atau menciptakan serapan tenaga kerja mencapai 3.000 tenaga kerja. Kemudian di tahun 2018 kita lihat serapannya per 1 triliun dana investasi yang masuk itu sekitar 1.331 tenaga kerja, dan di tahun 2019 lalu mencapai 1.277 tenaga kerja, mengindikasikan memang ada sedikit penurunan ya dari serapan tenaga kerja, dan ini mungkin bisa menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Apakah akhirnya lebih kepada teknologi yang akhirnya masuk begitu dibandingkan dengan padat karya juga harus diperhatikan, karena ini upaya kita untuk meningkatkan serapan tenaga kerja dan menggerakkan aktivitas perekonomian Indonesia, Mangi. Baik. Ya, dan memang artinya
dari investasi yang masuk ke Indonesia ini harus lebih diarahkan untuk Betul. lebih banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia ya, agar ekonomi Yes. Indonesia juga bisa kembali pulih. Dan tentunya Baik. cara lainnya yang bisa dilakukan pemerintah adalah memanfaatkan atau memaksimalkan kinerja ekspor, juga bantuan sosial kepada masyarakat lebih tepat sasaran dan tidak hanya diberikan kepada para pekerja yang terdaftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pemerintah juga harus memikirkan nih bagaimana memberikan bantuan kepada para pekerja informal yang ada di Indonesia, Pras. Yes, nampaknya juga pekerja rumah masih banyak yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah. Mangi, terima kasih banyak atas informasi dan laporan serta data-data lengkap yang sudah disampaikan. Terima kasih, Semoga Pras. bermanfaat bagi pemirsa IDX Channel. Ya,